Kembali saya ingin tampilkan ini struktur perjalanan kita, perjalanan manusia. Berkali-kali saya tampilkan ini, kenapa? Karena sangat penting, Pak. Kenapa penting? Mengingatkan kita muhasabah diri bahwa kita ini baru di etapa keberapa? Jadi kalau ada orang yang wafat, kita mengatakan gini, alhamdulillah dia mulai selesai. Itu kalimat salah, Pak. Orang yang meninggal itu belum selesai, justru baru mulai perjalanan yang jauh dari perjalanan ketiga di dunia ini. Kita itu kan pertama kan di alam roh, lama di alam roh itu, Pak. Lamanya kenapa? Ya lama nungguin dua insan bertemu berjodoh. Ketika ada dua insan bertemu berjodoh, maka itu melakukan hubungan, maka kita pindah ke alam kandungan. Nah, dari alam kandungan 9 bulan, ada yang 10 bulan dikeluarin oleh ibu kita. Kita berada di alam dunia sampai sekarang ini. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 75 tahun. Ratu Elizabeth berapa tahun? Nah, udah selesai dia udah. Apa selesai dia? Enggak selesai, Pak. Dia masih punya perjalanan lagi. Alam kubur, hancurnya alam semesta dia alam itu, alam ini masih panjang perjalanan. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat wa aina tazhabun, hendak jalan kemana kamu? Jadi jalan kembali Pak kita. Oleh karenanya orang-orang yang berada di alam barzakh itu kata Rasulullah kal ghariqil harik, seperti orang yang tenggelam. Garik tenggelam, dia perlu ditolongin gitu ya. Nah, jangan sampai perjalanan yang panjang ini, Pak, ada sambutan, ada gangguan. Siapa? Tetangga kita. Lagi enak-enak jalan ini. Bawa bekal kita, Pak. Bawa bekal nih. Bekal sholat, bekal puasa, bekal zakat, bekal haji mabrur. Yang pernah umroh, bekal umroh. Tiba-tiba ketemu tetangga kita. Nah, ini dia nih. Kenapa? Belum nyutang sama gua. Itu tetangga dia dulu jualan bubur. Nyutang sama gua loh. Kenapa? Makan bubur udah bayar, satenya belum bayar. Wah, gimana tuh? Nah, hati-hati tuh. Makan di warteg, ya enggak? Darmaji. Dan di mana aku? Makan tahunya 5, tinggal punya 1 kita. Ketemu sama tukang warteg di sana, hati-hati lah. Ini yang saya maksud, kita mesti hati-hati tetangga ini. Ya. Kita lagi jalan Pak menuju alam berikutnya. Ketemu tetangga. Kata tetangga kita, saya pernah tersakiti sama dia nih. Kata malaikat, kenapa? Hari itu, wah, cerita tetangga kita nih Pak. Di situ di alam barzakh cerita. Hari itu, bini saya lagi ngidam bener, pengen duren. Saya gak punya uang. Sekian banget istri saya. Tiba-tiba tetangga sebelah saya nih Pak, habis makan durian, dia buang kulitnya ke depan. Buang kulitnya ke depan, itu ke bawah angin Pak, ke rumah saya. Waduh, kasihan istri saya Pak. Maka kata Rasulullah apa? Dia dolim. Ambil pahala hajinya, ambil pahala, kasih dia. Nah, maka kita akan menjadi orang yang muflis. Kalau muflis Pak, bangkrut. Sampai kemarin ini bangkrut, kita gak punya apa-apa lagi, muflis. Nah itu yang kita mau bahas hari ini Pak. Oke ya, semua kita ingin masuk surga ya. Saya ingin kembali mengapresiasi, menginspirasi Bapak sekalian bahwa tidak ada tujuan hidup kita selain ke surga. Kita ini berasal dari surga, pulangnya harus ke surga. Ya, jangan berasal dari surga pulang ke neraka, salah jalan namanya, nyasar itu. Jadi kita harus pulang ke surga lagi Pak. Ya. Nabi Adam itu Pak, dosanya cuma 1. Apa salah Nabi Adam? Makan buah kudi, dia dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, pengen masuk surga, kira-kira rasional gitu. Aduh, Nabi Adam dosanya cuma 1 Pak.
Ada dosa yang lain ada. Satu dosanya apa itu? Makan buah kuldi. Kata Allah jangan makan buah itu. Dia makan tuh orang ada. Keluar dari surga. Susah belangsak hidupnya di surga dia. Dibuang dia. Istrinya dibuang dia Jeddah. Ketemu dia di Jabal Rahmah. Kita dosa banyak. Sholat nggak tepat waktu. Ngaji jarang-jarang. Sedekah pakai duit 2.000 jelek. Pengen masuk? Aduh. Surga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khadra ala qalbil bashar. Surga tempat yang gak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, gak pernah Pak, saking indahnya. Ya, itu. Wah, saya bawa jamaah umroh mampir di Dubai sebentar Pak. Saya bawa tuh ke mall. Bengongnya setengah jam. Ini mall ini Ustaz. Mall di Dubai itu Pak, lantai itu kaca, bawahnya laut, banyak ikannya. Jamaah haji, jamaah umroh kita begini semua. Dalam hati belum lihat ke surga, gimana lihat surga nanti? Makanya Allah bilang mulai bengongnya aja mungkin 70 tahun kata Rasulullah. Bengongnya 70 tahun. Bengongnya 70 tahun. Wah aja tidak. Jamaah umroh dibawa ke Dubai aja udah. Buset aja tuh. Ya. Nah, nanti di surga dalam surat As-Saffat ayat 50-51 fa'aqbalu ba'duhum 'ala ba'din, kita semua berkumpul, Pak. Berkumpul bercakap-cakap, berkumpul bersama-sama di antaranya dengan tetangga. Dengan tetangga. Makanya kita bertetangga di surga di dunia ini, Pak. Kira-kira di surga bertetangga kita. Dengan Ketua DKM. Hari ini kita bertetangga. Kira-kira di surga bertetangga nggak kita? Nah, itu harus tanya tuh. Nanti di surga kita bertemu dengan Allah. Nanti ketemu di surga. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Dulu kita punya tetangga ya, Pak RT. Pak RT mana ya? Nah, tanya Pak. Pak RW mana ya? Tanya. Ketua DKM mana ya? Tanya Pak. Tanya tuh. Obrolan pertama penduduk surga itu adalah saling bertanya Pak. Nah, ya. Kata Rasulullah, kunci surgamu ada di sebelahmu. Siapa itu? Tetangga. Tetangga kita itu kunci surga kita. Hati-hati. Banyak orang kata Rasulullah, gara-gara gak masuk surga gara-gara tetangga. Tetangga itu tiga macam. Tetangga itu tiga macam jenisnya. Satu, tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah, kalau di sini jarang kali ya, kalau di Betawi Pak, di Meruya tuh Pak. Itu tetangga yang hubungan kekerabatannya banyak Pak. Depannya encingnya, ya, belah kiri encangnya, belah kanan babanya, emaknya, belakang adiknya atau kakaknya. Di Betawi di Meruya tempat saya Pak, itu satu kelompok itu rata-rata keluarga Pak. Bahkan satu Meruya konon kabarnya itu masih keluarga Pak. Satu Meruya itu Pak. Saya tanya, saya kebetulan bukan orang situ asli. Saya beli rumah karena saya ngajar di Mercu Buana, saya beli rumah situ. Jadi saya udah kayak orang Betawi Pak, bertetangga. Di kelompok saya itu Pak, yang bukan yang orang lain cuma saya sama tetangga saya satu. Yang lain kakaknya yang paling tua, adiknya, encingnya. Nah, orang Betawi itu begitu Pak. Karena dulu kenapa? Dulu orang tuanya punya tanah, dibagi-bagi, petak-petak, ini buat lo, ini buat lo ya, lo buat lo. Nah itu kontrakannya, bagi-bagi dah, orang Betawi. Nah, kenapa masih banyak keluarga di situ? Ternyata di Betawi itu dulu ada 1-2 orang datang menggarap tanah, terus diajak keluarganya. Itu yang saya baca dari buku memori Betawi. Diajak keluarganya, makanya kayak di Meruya itu hampir semua saudara. Mungkin di Serpong juga begitu nih Pak. Kalau kampungnya ada saudara rata-rata. Nah, itu tetangga itu yang pertama adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Yang kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Nah, seperti di komplek nih Pak. Di komplek rumah saya di Serang yang 1 itu komplek. Nggak ada yang saudara Pak. Orang mana? Orang Tuban. Ini sebelah kiri orang Batak. Nah,
depan Palembang. Oh, lain Pak. Kenapa? Rata-rata kalau di komplek begini nih orang lain. Ya, rata-rata. Yang ketiga, tetangga kita adalah non-muslim. Rasulullah itu Pak, tetangganya sebelah kiri orang Yahudi, sebelah kirinya, sebelah kanannya, sebelah samping orang Nasrani. Kebetulan tetangganya orang Nasrani ini kerja jadi pembantunya Rasulullah, namanya si Rawha, tetangga Rasulullah. Nah, kita diajarkan untuk berhubungan baik dengan orang Muslim itu Pak. Sampai-sampai kalau kita memotong hewan kurban, dia ada haknya tuh, karena kita tuh yang non Muslim itu kasih tuh sekilo emas tuh, nah, kasih. Yang tidak ada hak itu zakat, nggak ada haknya itu. Tapi kalau dari kurban, akikoh dapat dia. Ya, dan kita tidak boleh menyakiti dia. Jangan mentang-mentang ini orang Yahudi lah, kemudian dia orang Nasrani, jangan. Tapi kita tidak boleh mendoakan kalimat almarhum Joshua itu nggak boleh Pak. Mendiam, ya. Almarhum itu doa untuk mendoakan orang almarhum, ya. Allah yarham. Kalau di Indonesia kita kenal dengan kata-kata almarhum. Tapi kalau di Malaysia, di Saudi, di Brunei, hampir jarang dengan kalimat almarhum itu. Tapi Allah yarham. Artinya apa? Sama. Semoga dicintai Allah. Jadi jangan kaget Pak, kalau dia Saudi itu Allah yarham. Allah yarham siapa gitu. Kalau di Indonesia almarhum. Saking umumnya almarhum, orang Kristen bilang almarhum. Orang Kristen bilang almarhum. Wah, apa? Gak boleh tuh, haram hukumnya. Tapi mendiam. Kalau di Timur Tengah sebutnya Allah yarham. Nggak ada salahnya itu bersini nggak sekali-sekali bilang Allah yarham. Semoga dicintai Allah. Sama almarhum. Oke, sebelum lanjut saya mau kasih kasus dulu Pak. Kasusnya ada kasus di masa Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita taqumul lail, malamnya rajin sholat malam, taqumul lail wa tasumun nahar, siangnya puasa, malamnya tahajud, siangnya puasa, wa taf'alu, dan dia juga sering sering bersedekah, wa tasdaqah. Tapi keluarganya, tetangganya nggak suka sama dia Pak. Ada seorang wanita, kata Ibnu Mas'ud, sholatnya rajin, sholat malamnya rajin, puasanya rajin, pokoknya dia takwa dah, soleh dah. Orang kampung kita mau soleh banget aja. Jilbabnya panjang mungkin begitu daya kira-kira. Tapi tetangganya Pak nggak suka sama dia. Kenapa? Mungkin hatinya juli. Tangganya nggak suka sama dia. Tampang dia pakai jilbab kali. Wah, tangganya pokoknya nggak suka deh tangganya. Ada tangganya baru pulang. Itu dari mana tuh? Itu baru pulang dari wisuda anaknya. Anaknya nomor berapa? Nomor 1. Yang mana? Nah itu si Agus wisuda. Dia kan anak bego itu, anak goblok banget itu. Nah, kayaknya pernah nggak naik. Dia ingat, yang dia kenal yang buruk-buruknya. Padahal jilbab, sholat malamnya. Kata Rasulullah, la khaira fiha min ahlun nar. Dia itu adalah ahli neraka. Beberapa sahabat protes, ini orang takwa ya Rasulullah. Dia orang iya, kata tetangganya pernah tersakiti. Hati-hati Pak. Ya, dia dimaksud dengan tetangga itu adalah kunci surga kita. Miftahul jannah. Lafi itu Pak, 7 anak muda, agamanya bukan Islam, bukan Muslim maksudnya, tapi Nasrani. Kenapa? Dia beriman pada Allah dan nabinya Isa. Karena Nabi Muhammad belum turun. Jadi Ashabul Kahfi itu rentang waktunya antara Nabi Isa dan Muhammad.
Ya, Isa Muhammad. Itu kan ribuan tahun tuh dari Nabi Isa dan Muhammad. Kenapa nih umat Nasrani ini banyak, Pak? Karena rentang waktunya antara Nabi Muhammad, Nabi Isa sama Nabi Muhammad ini, Pak, jauh. Satu. Oh ya. Nah, ini ada Ashabul Kahfi, 7 anak muda ini yang dikejar-kejar sama rajanya mau dibunuh karena dia beriman. Itu berimannya sama Nabi Isa dan Allah dan Isa. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebelum turun Nabi Muhammad itu ada di surga. Ada di surga. Nah, setelah turunnya syariat Nabi Muhammad sampai kita nih yang benar adalah Islam. Maka orang-orang yang masih ikut Isa Al-Masih segala macam dan lain sebagainya itu tentu saja dari izin dan surga. Man dakhalal jannah ala bihadil muslimah. Jadi muslim hanya orang muslim. Nah, pertanyaannya tadi adalah itu di surga ada orang non muslim nggak? Non Islam maksudnya. Ada orang-orang itu kan seperti Ashabul Kahfi, Nabi Samuel. Samuel itu nama Nabi, Pak. Nabi Samuel itu Nabi sebelum Nabi Isa. Ada Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Anaknya Nabi Yakub. Israel itu Nabi, orang Yahudi. Ya, Nabi Israel. Ada Nabi Samson. Nabi Samson besar badannya, yang menggeser gunung. Nabi Samson, nama aslinya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Itu Nabi Samson. Dia itu mujizatnya badannya besar, bisa menggoncang bangunan. Nabi Samson. Jadi orang-orang itu ada di surga dari Rasulullah. Bahkan Nabi Samson itu masuk surganya sendirian. Kenapa? Karena nggak punya umat. Nggak punya umat, sendirian itu. Nah, jadi nanti kita ketemu berbincang-bincang sama orang-orang itu. Orang mana lo? Gue orang Israel. Oh, Israel, orang Yahudi dong. Iya. Beriman sama siapa? Saya beriman sama Muhammad. Loh gitu. Karena Nabi saya, Nabi Israel, Nabi Musa, Nabi Israel itu berpesan supaya beriman sama Nabi Muhammad. Oh gitu. Kalau saya nggak sempat beriman sama Muhammad, kenapa? Karena waktu saya meninggal, Muhammad belum lahir, belum ada. Kita ngobrol, Pak. Ngobrol. Karena pekerjaan orang yang sudah masuk surga itu, Pak, pekerjaannya sholat enggak, ngaji enggak, taklim diri nggak ada di surga. Haji umroh nggak ada. Yang ada cuma 3 pada surga itu. 1, ngobrol. Ngobrol aja kita. Ngobrol-ngobrol. Orang banyak cuma tuh ngobrol. 2, makan dan minum. Ya. 3, tidur orang perempuan dari seks. 3, kerjaan ngobrol. Saya ulang lagi Pak ya. Yang enak-enak masih diulang Pak. Atau apa tadi kerjaannya? Ngobrol. Ngobrolnya ngomong-ngomong kita. Nah, sholat nggak ada. Yang kedua, makan minum. Sungainya itu ada 3. Ada yang dari madu, sungai madu, bisa diminum. Sungai arak, alkohol, arak itu kan memabukkan. Yang tukang minum jangan di sini minum yang ke surga. Yang mau baok. Jangan di sini ke surga tak. Ya bakal baok. Yang ketiga apa tadi? Tidur dengan wanita. 1 orang laki-laki bisa tidur dengan 100 bidadari dalam Al-Quran. Kuat gak Pak? Nah 100 bidadari Pak. Di dunia atuh aja katanya nganggur mulu. Nah, nganggur mulu. Surga 100. Kenapa? Karena umurnya di surga berapa? 30 tahun. Laki-laki semua umurnya 30 tahun. Sehingga 1 orang laki-laki kata Rasulullah, dia mampu tidur dengan 100 bidadari dalam 1 waktu. Kuat tidak Pak? Nah, jadi udah surga dunia ini memang tempatnya sholat, tempatnya susah, tempatnya di surga bebas. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Insyaallah. Ya, itu saja barangkali sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mohon doa Bapak sekalian, saya mungkin di pekan depan melaksanakan ibadah umroh seperti biasa. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan minggu 3 bulan depan insya Allah kita bisa kajian lagi. Insya Allah kita bahas tentang memahami bagaimana caranya agar diri kita, rumah kita menjadi magnet rezeki. Ya, karena magnet rezeki itu perlu diundang.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang keras. Menyikapi seperti apa? Harus seperti apa? Misalnya grup kita tuh memudik pakai kaki, kita lagi atau kita WA grup tat. Oh, jadi ada WA grup ya. Itu pertama bagi tentang WA tuh. Ya. Dia sering aktif. Aktifnya menyebarkan berita apa nih? Hah? Yesus. Oh, yang aktif menyebarkan berita-berita tentang Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Lakum dinukum mulyani. Satu, urusan lu. Urusan gua. Lakum, agama lu. Waliyadim, agama saya. Satu. Ya. Prinsip yang kedua, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Dia udah mau apa aja, nggak boleh maksa gue loh. Kita juga sama Pak, nggak boleh maksa dia. Biarin aja. Ya. Jadi kalau di grup itu yang umum itu memang yang gitu. Ada orang Kristen, orang Hindu, Buddha, Islam, gitu ya. Dia menyebarkan bahasa, ya sudah, menyebarkan kasih namanya. Udah, jangan ditanggapi, jangan direspon, dan kita juga tidak boleh menyakiti dia. Zalimul nafsi, kita biarin aja. Salah kita, kenapa disuruh kita? Ya. Ada lagi Pak? Ada lagi? Urusan tetangga Kafi itu Pak, 7 anak muda, agamanya bukan Islam, bukan Muslim maksudnya, tapi Nasrani. Kenapa? Dia beriman pada Allah dan Nabi-Nya Isa. Karena Nabi Muhammad belum turun. Jadi Ashabul Kahfi itu rentang waktunya antara Nabi Isa dan Muhammad. Ya, Isa Muhammad. Itu kan ribuan tahun tuh dari Nabi Isa dan Muhammad. Kenapa nih umat Nasrani ini banyak Pak? Karena rentang waktunya antara Nabi Muhammad, Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu Pak jauh. Satu. Oh ya. Nah, ini ada Ashabul Kahfi, 7 anak muda ini yang dikejar-kejar sama rajanya mau dibunuh karena dia beriman. Itu berimannya sama Nabi Isa dan Allah dan Nabi Isa. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebelum turun Nabi Muhammad itu ada di surga. Ada di surga. Nah, setelah turunnya syariat Nabi Muhammad sampai kita nih yang benar adalah Islam. Maka orang-orang yang masih ikut Isa Al-Masih segala macam dan lain sebagainya itu tentu saja dari izin dan surga. Man dakhala jannah ala bihadil muslimah. Jadi muslim hanya orang muslim. Nah, pertanyaannya tadi adalah itu di surga ada orang non muslim nggak? Non Islam maksudnya. Ada orang-orang itu kan seperti Ashabul Kahfi, Nabi Samuel. Samuel itu nama Nabi Pak. Nabi Samuel itu Nabi sebelum Nabi Isa. Ada Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Anaknya Nabi Yakub. Israel itu Nabi, orang Yahudi. Ya, Nabi Israel. Ada Nabi Samson. Nabi Samson besar badannya, yang menggeser gunung. Nabi Samson, nama aslinya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Itu Nabi Samson. Dia itu mujizatnya badannya besar, bisa menggoncang bangunan. Nabi Samson. Jadi orang-orang itu ada di surga dari Rasulullah. Bahkan Nabi Samson itu masuk surganya sendirian. Kenapa? Karena nggak punya umat. Nggak punya umat, sendirian itu. Nah, jadi nanti kita ketemu berbincang-bincang sama orang-orang itu. Orang mana lo? Gue orang Israel. Oh Israel, orang Yahudi dong iya. Beriman sama siapa? Saya beriman sama Muhammad. Loh gitu? Karena Nabi saya, Nabi Israel, Nabi Musa, Nabi Israel itu berpesan supaya beriman sama Nabi Muhammad. Oh gitu. Kalau saya nggak sempat beriman sama Nabi Muhammad, kenapa? Karena waktu saya meninggal, Nabi Muhammad belum lahir, belum ada. Kita ngobrol Pak, ngobrol. Karena pekerjaan orang yang sudah masuk surga itu Pak,
Pekerjaannya sholat enggak, haji enggak, taklim diri nggak ada di surga. Haji umroh nggak ada, yang ada cuma 3 di surga itu. 1, ngobrol aja kita, ngobrol. Orang banyak cuma tuh ngobrol. 2, makan dan minum. Ya. 3, tidur sama perempuan, dari seks. 3, kerjaan ngobrol. Saya ulang lagi Pak ya. Yang enak-enak pasti diulang Pak. Atau apa tadi kerjaannya? Ngobrol aja, ngomong kita. Nah, sholat kagak ada. Yang kedua, makan minum. Sungainya itu ada 3. Ada yang dari madu, sungai madu, bisa diminum. Sungai arak, alkohol, arak itu kan memabukkan. Yang tukang minum jangan di sini minumnya ntar surga Pak. Yang mau baok, jangan di sini surga tak, nggak bakal baok. Yang ketiga apa tadi? Tidur dengan wanita. 1 orang laki-laki bisa tidur dengan 100 bidadari dalam kehidupannya. Kuat gak Pak? Nah 100 bidadari Pak. Di dunia atuh aja katanya nganggur mulu. Nganggur mulu. Surga 100. Kenapa? Karena umurnya di surga berapa? 30 tahun. Laki-laki semua umurnya 30 tahun. Sehingga 1 orang laki-laki kata Rasulullah, dia mampu tidur dengan 100 bidadari dalam 1 bulan. Kuat tidak Pak? Nah, jadi udah surga dunia ini memang tempatnya sholat, tempatnya susah, tempatnya di surga bebas. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Insyaallah. Ya, itu saja barangkali disampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mohon doa Bapak sekalian, saya mungkin di pekan depan melaksanakan ibadah umroh seperti biasa. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan minggu 3 bulan depan insya Allah kita bisa kajian lagi. Insya Allah kita bahas tentang memahami bagaimana caranya agar diri kita, rumah kita menjadi magnet rezeki. Ya, karena magnet rezeki itu perlu diundang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.